Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Saudara-saudara, sahabat Impact Family yang saya kasihi, yang dikasihi Tuhan. Rasul Paulus menasehati pemuda Timotius pada waktu 2000 tahun yang lalu ya. Nasihatnya demikian, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Nah saudara, ayat ini menjiwai renungan yang akan saya sampaikan hari ini, yang diambil dari cerita dari 100 Touching Stories ya. Dia menceritakan tentang seorang pemuda yang namanya Charles Colson. Baru 17 tahun, dia mengikuti wajib militer, dan pada waktu itu ada peperangan di Gettysburg di Amerika ya. Dia baru mengikuti 3 bulan, tapi itu peperangannya luar biasa ya. Banyak orang yang meninggal, banyak orang yang terluka, dan Charles ini termasuk salah satu ya, si Charlie ini termasuk salah seorang yang terluka dan harus diamputasi. Kakinya harus diamputasi, juga tangannya saudara. Waduh, agak berat ya. Nah lalu yang datang menemui dia adalah seorang dokter Yahudi. Nah dokter ini memberitahu dia kalau dia harus dibius karena mau diamputasi kakinya. Tapi anak ini nggak mau. Dia bilang, saya tidak mau dibius. Kalau mau dipotong ya potong aja gitu. Hah? Orang-orang tidak ada yang berani seperti itu. Ya karena saya adalah murid Kristus ya. Saya tidak mau menggunakan obat bius. Waduh, dia tidak mau menggunakan obat bius. Kamu tahan. Saya akan tahan katanya. Kalau begitu minumlah minuman keras. Karena minuman keras itu bisa menolong kamu menahan sakit juga. Oh, nggak mau. Apalagi minuman keras ya. Nanti kalau saya meninggal, nanti saya ke sorga, mulut saya bau minuman keras. Oh, enggak mau. Waduh, ini si dokter Yahudi ini pikir kok anak ini begitu amat ya. Padahal dia adalah seorang yang benci pada Tuhan Yesus. Orang Yahudi yang tidak suka Tuhan Yesus ya. Dia belum tahu bahwa Yesus itu juru selamat Mesias, dan dia tidak percaya. Tapi dia sangat berkesan dengan anak ini ya. Dan betul malam itu diamputasi tangannya juga. Pasti itu sakit banget ya. Dan dia hanya menggigit bantal, digigit bantal, kesakitan dia tahan. Waduh. Saudara, itu jarang orang yang bisa tahan begitu ya. Tapi dia sesudah itu dia cuma ya sepertinya kok tenang-tenang aja ya. Tapi dokternya, aduh, yang gelisah justru dokternya ya. Malam itu dia sampai gak bisa tidur, memikirkan anak muda ini. Nah besoknya suster memberitahu bahwa ada 16 orang yang meninggal. Waduh, gimana? Apakah termasuk si Charlie ya? Oh enggak, dia tidur nyenyak katanya. Oh ya? Oh dia tidak meninggal ya? Waduh, jadi dia mau ketemu sama dia. Tapi Charlie keadaannya memang sudah lemah. Dan dokter tanya, apa kamu mau bertemu dengan pendeta? Ya dia mau. Nah waktu dia bertemu dengan pendeta, dia ambil Alkitab ya. Dan dia bilang, Pak Pendeta, tolong tuliskan surat untuk ibu saya. Dan suratnya katakan bahwa saya tidak pernah melupakan pesan ibu ya, bahwa dia itu sejak kecil diberitahu tidak boleh minum minuman keras. Dia tidak minum minuman keras karena ayahnya meninggal itu mabuk ya, karena kebanyakan minum minuman keras.
Nah, waktu sesudah dia menulis suratnya hanya memberitahu bahwa dia setiap hari tetap baca firman Tuhan seperti nasihat ibunya. Lalu terus masih ada lagi? Ya, untuk guru sekolah minggu saya. Guru sekolah minggu saya itu selalu mendoakan saya. Dalam keadaan saya susah, keadaan apapun dia selalu mendoakan saya. Nah, jadi tulislah bahwa saya juga berdoa supaya dia diberkati. Kepada ibunya juga dia bilang minta supaya memberitahu bahwa Tuhan kiranya memberkati ibu saya. 2 surat itu yang dia sampaikan. Ya. Lalu dokter ini hanya terheran-heran saja. Nah, kemudian 5 hari berikutnya setelah diamputasi, anak ini si Charlie ingin bertemu dengan dokter. Lalu suster panggil dokter, Charlie ingin bertemu dengan dokter. Aduh, saya nggak tega, saya nggak mau lihat dia lagi. Wah, dia bilang bahwa sekali ini dia harus bertemu. Akhirnya si dokter Yahudi ini datang dan anak ini ya, si Charlie memberitahu, dokter, saya ingin dokter berkenalan dengan teman saya. Dia adalah seorang Yahudi. Oh ya, kamu punya teman orang Yahudi? Ya. Siapa namanya? Yesus Kristus. Ya, dia adalah seorang Yahudi. Oh ya. Lalu dia bicara mengenai siapa Tuhan Yesus ya, mungkin dijelaskan tentang Yesus itu juru selamat dan lain-lainnya. Wah, sebetulnya dokter Yahudi ini tidak mau percaya ya. Tetapi apa yang dikatakan dia itu, yang dia berkesan justru lihat perbuatannya. Tekunnya, setianya, dan konsisten tentang Tuhan Yesus. Lalu pada suatu malam dia tiba-tiba juga, dia juga mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus akhirnya ya. Lalu beberapa tahun kemudian dia pergi ke ke satu kota. Ini kotanya tempat asalnya si Charlie ya. Di situ pada waktu dia datang tuh dia ke pertemuan doa. Dia ke pertemuan doa, lalu ada seorang wanita bersaksi. Ya. Dia bilang, wah saya ini paru-paru saya sudah jelek dan mungkin sebentar lagi saya juga akan meninggal. Tetapi saya senang walaupun saya meninggal karena saya akan bertemu dengan anak saya, Charlie. Wah, si dokter ini kaget, oh ini ibunya Charlie. Dan dia langsung dokter ini maju ke depan, dia hug ya ibunya. Saya dokter itu. Wah, saya sekarang juga sudah menyerahkan diri pada Tuhan Yesus karena kesetiaan Charlie ya, yang selalu berdoa dan memberitahukan tentang Yesus kepada dia. Nah, saudara-saudara, ini yang luar biasa ya. Kalau kita menjadi murid Kristus secara konsisten dan menjalankan apa dalam keadaan baik tidak baik, tetap kita konsisten memberitakan tentang Tuhan Yesus. Akhirnya orang Yahudi ini bisa dimenangkan dan dokter ini dia terima Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan, cerita yang sangat memberi inspirasi. Memang ceritanya sedih, Charlie meninggal, ibunya meninggal, tapi mereka dengan yakin mereka kalau meninggal pun akan ada di surga. Tuhan, berkatilah setiap orang yang merenungkan firman-Mu, berkati kami semua Tuhan, supaya kami dalam keadaan baik atau tidak baik, kami tetap menceritakan tentang Kristus kepada orang lain. Berkati Tuhan semua orang yang merenungkan firman-Mu ini, supaya kami semuanya sama seperti Charlie. Dalam segala keadaan kami menceritakan tentang Kristus kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, memang kita tidak bisa membuat seseorang untuk percaya Tuhan. Hanya Roh Kudus. Ya, tapi bagian kita adalah menceritakan. Roh Kudus yang meyakinkan untuk orang mau terima atau tidak. Begitu. Sampai berjumpa pula. Selamat malam, selamat beristirahat. Ciao.
Impact Family, impacting the world through healthy family.